Jumpa kembali di mata pelajaran seni budaya. Terlebih dahulu Bapak haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampurasun. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 5 Banjar yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, tentunya pada kesempatan kali ini di tengah-tengah pandemi global yang tentunya kita alami bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk menimba ilmu, khususnya pelajaran seni budaya. Kali ini kalian jumpa di mata pelajaran seni budaya kelas 8 di semester 1. Sebelum masuk ke materi pelajaran seni budaya pada semester kali ini, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Dede Kuntara SSN atau panggil aja Pak Kuntara ya. Jadi di mata pelajaran seni budaya kelas 8 kali ini kalian akan bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan wabah secepatnya segera berlalu agar kita bisa berjumpa tatap muka di kelas. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 5 Banjar yang Bapak banggakan, kali ini Bapak membuat video ini agar kalian bisa menonton di rumah, agar kalian bisa mengenal Bapak dengan melihat wajah Bapak langsung ya, walaupun hanya lewat video. Bapak akan menyampaikan beberapa materi yang tentunya mudah-mudahan bisa memberikan spirit semangat kalian, terutama pada mata pelajaran seni budaya kali ini. Seni budaya dibangun dari dua kata ya, seni dan budaya. Nah, kali ini Bapak akan mengupas pemahaman seni dan budaya secara umum. Apa itu seni? Mudah-mudahan kalian udah tahu ya seni. Seni itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Jadi baik seni dalam berbicara, bertutur kata, bertindak, seni dalam bahasa. Jadi luas makna seni, bukan hanya bermain musik, melukis, menggambar, menari, bernyanyi. Jadi seni itu pengertiannya luas. Jadi segala sesuatu yang berbentuk dengan keindahan adalah seni. Jadi apabila kalian ya tidak memiliki jiwa seni, maka kalian tidak memiliki rasa keindahan dalam lubuk hati kalian masing-masing. Paham ya? Jadi seni itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan diklasifikasikan ke dalam pengertian seni. Nah, sekarang apalagi budaya. Budaya secara umum dikenal dengan sebuah istilah warisan atau kebiasaan yang bisa diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, budaya itu ada juga beberapa pakar yang mengatakan budaya itu dari asal dari kata budi dan daya. Ya, budi itu adalah sifat karakter yang ada dalam diri manusia. Daya itu adalah gerak. Jadi budi dan daya itu adalah sifat karakter yang ditunjukkan dengan gerak ya. Jadi budaya itu karakteristik manusia khususnya yang ada di suatu daerah yang memiliki ciri khas masing-masing, sehingga budaya menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang
secara terus menerus, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah budaya. Gitu. Kalau berbudaya beda lagi ya. Bapak hanya sekarang akan membahas hanya seni dan budaya. Nah itu tadi seni sudah Bapak jelaskan secara umum, budaya juga sudah dijelaskan secara umum. Nah dari budaya menjadi sebuah kebiasaan, maka melahirkan beberapa sebuah pemikiran dan sebuah daya cipta karya, hasil karya pemikiran manusia dari abad-abad belakang terdahulu, melahirkan sebuah budaya spiritual yang sekarang dikenal dengan sebuah ajaran agama. Di seluruh dunia ajaran agama berbeda-beda, namun pada tujuannya yaitu satu, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menurut umat Muslim. Dan kalau menurut orang Nasrani ada yang bilang the God gitu. Ada yang bilang Yahweh kata orang Yahudi, ada yang bilang Gusti Sikang Sawiji-wiji, ada yang bilang Hyang Widiwase menurut saudara kita yang beragama Hindu. Banyak lagi penyebutan untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pada intinya mudah-mudahan kita walaupun berbeda-beda kita harus tetap menjaga toleransi antar beragama. Kemudian dari spiritual melahirkan sebuah kebiasaan lagi, budaya spiritual, budaya lisan, melahirkan berbagai macam bahasa tentunya. Jangankan di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke aja bahasa kita sangat beragam. Budaya spiritual, lisan atau bahasa, budaya berpakaian, budaya pembangunan, dan banyak lagi. Itulah budaya yang menjadikan sebuah adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan yang lahir dari suatu daerah tertentu diadopsi menjadi sebuah istilah tradisi. Jadi tradisi itu kalian jangan terjebak ya, ada tradisi, ada tradisional. Maka tradisi itu adalah sebuah budaya yang menjadi adat kebiasaan yang lahir dari suatu daerah tertentu menjadi sebuah tradisi. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kemudian seni budaya yang akan kalian pelajari di sekolah menengah pertama kali ini, pengklasifikasian dalam mata pelajaran seni budaya khususnya di jenjang SMP ya. Yang pertama adalah seni budaya yang tergolong ke dalam seni teater, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempat seni rupa. Ya, sekali lagi, seni budaya diklasifikasi menjadi 4 bagian. Pertama ada yang disebut tergolong ke dalam seni teater, ada yang tergolong ke dalam seni rupa, ada yang tergolong ke dalam seni musik, dan ada yang tergolong ke dalam seni tari. Itulah seni budaya, macam-macam ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi seni budaya yang akan kalian pelajari di jenjang SMP untuk semester 1 atau semester ganjil. Kali ini kalian akan mempelajari dua materi, yaitu seni rupa dan seni musik ya. Mudah-mudahan kalian di kelas 7 mempelajari seni tari ya. Kemudian dari seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater, nanti di kelas 8 semester 2 kalian akan mempelajari seni rupa dan seni musik lanjutan.
Mudah-mudahan kalian bisa dapat memahami apa itu seni budaya, apa saja yang tergolong ke dalam mata pelajaran seni budaya, dan mudah-mudahan kalian bisa menggemari pelajaran seni budaya agar menambah wawasan kalian. Jadi pelajaran seni budaya itu bukan berarti kalian harus menjadi seorang seniman. Dalam pelajaran seni budaya, kalian mempelajari seni bukan berarti kalian harus menjadi seorang pemain teater atau pemain film. Dalam mempelajari seni budaya, dalam seni rupa bukan berarti kalian harus menjadi seorang pelukis. Dalam pelajaran seni budaya, kalian belajar menari bukan berarti kalian harus jadi penari. Dalam pelajaran seni budaya, kalian mempelajari musik bukan berarti kalian harus jadi seorang musisi. Ya, namun intinya dalam pelajaran seni, tadi di awal Bapak sudah menjelaskan bahwa seni itulah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan. Jadi dalam pelajaran seni mudah-mudahan kalian, otak kalian, otak kanan dan otak kiri kalian bisa seimbang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari senantiasa hidup kalian dipenuhi dengan keindahan tentunya. Terima kasih. Sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan lewat video kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 5 Banjar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalian tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian beserta keluarga selalu ada dalam kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum